Ini kan yang namanya Peggy Setiawan yang kamu bela-bela sebelah itu, anaknya Pak Cecep itu nggak ada di tempat loh. Ya. Nah sekarang saya kasih tahu lah cecunguk itu ya. Ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya tinggi 160, tinggalnya di Banjarwangunan. Nah yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting. Peggy Setiawan ini lurus. Alamatnya di... Oke, selamat datang di channel Deddy Monty guys. Jadi kali ini saya mau mencoba menelaah ya kasusnya Vina Cirebon yang semakin lama semakin ruwet ini guys. Jadi kasusnya sudah mirip-mirip kayak kasusnya Ferdy Sambo ya, semakin panjang dan lama tanpa kejelasan. Yaudah langsung aja kita simak bersama-sama, let's go. Para kuasa hukum Peggy Setiawan maju terus pantang mundur, sikat lawan tumbangkan para pecundang. Mantap. DPO-nya itu adalah Peggy alias Peron, khususnya dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya tinggi 160, tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting. Peggy Setiawan ini lurus. Alamatnya di Kepongpongan, ya, bukan di Banjarwangunan. Ya. Kemudian umurnya juga. Nah, dari sini kita lihat ya, katanya yang di DPO itu rambutnya keriting dan ternyata si Peggy itu rambutnya nggak keriting guys, dan alamatnya pun berbeda. Lanjut ya. DPO itu 30 tahun 2024 dan Peggy Setiawan ini ya baru saja 28 tahun. Pada saat ditangkap itu 27 tahun. Oke. Nah, kami jelaskan. Dan ternyata umurnya juga beda guys. Ini udah jelas-jelas kayak nggak sinkron ya, beda orang ya. Secara keseluruhan, permohonan pra-peradilan kami ada 35 halaman. Pada poinnya mempersoalkan pertama ya, karena setiap kompresi pes Polda Jawa Barat selalu mengatakan bahwa penangkapan Peggy Setiawan dasarnya adalah DPO, dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah, ya. Maka ya kami menyampaikan dalam permohonan pra-peradilan ini pertama, ya, penangkapan, ya, tadi ada penangkapan. Penangkapan itu ya seharusnya seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Nyatanya Peggy Setiawan ya ditangkap, statusnya belum tersangka. Ditangkap 21 Mei ya, pukul 10 pagi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka 21 Mei juga ya, tetapi sudah setelah ditangkap. Artinya ya, pada saat ditangkap seharusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nyatanya ini ditangkap dulu ya, kemudian ditetapkan tersangka. Seharusnya tersangka dulu. Tidak ada dari 2017, dari 2000. Nah, di sini yang terjadi kejanggalan guys ya. Jadi si Peggy Setiawan itu ditangkap terlebih dahulu sebelum dijadikan tersangka guys. Jadi kan tidak sesuai dengan prosedur ya. Sampai viralnya film Vina, tidak ada yang namanya penetapan tersangka, tidak ada yang namanya pemanggilan. Kemudian yang kedua, ya, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan boleh. Ini tidak tertangkap tangan. Sejak kejadian terdahulu juga, ya, itu kejadian 27 Agustus 2016. Kemudian baru ditangkap para pelaku 8 orang itu 3 hari kemudian. Artinya tidak tertangkap tangan, ya. Jadi pertama mempersoalkan penangkapan, ya. Kedua, ya, mempersoalkan penetapan tersangka. Tadi karena ya penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya ya setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya ya dicari geng motor afiliasi sampai di Cirebon ya di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Jadi 1 penangkapan, 2 penetapan tersangka itu. Oke. Apa lagi? Ada informasi nggak seperti apa Peggy yang sebenarnya dicari ini? Oh, jadi ketika polisi menangkap si Peggy Setiawan ini sudah ditangkap terlebih dahulu tanpa alat bukti yang kuat guys.
Harusnya ada 2 syarat alat bukti ya yang harus dipenuhi. Jadi ini semacam diduga menyalahi prosedural penangkapan tersangka ya guys. Tadi ciri-cirinya yang dikasih tahu tuh. Ya, ada ciri-cirinya. Oh, itu kita belum ada. Enggak, sekarang begini. Kami Itu yang hadir harus di buktikan. sini. Kami hadir di sini semata-mata kita harus garis bawahi nih ya. Kita harus garis bawahi bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Iya. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana peristiwa, kami tidak ada kaitan itu. Yang kami ingin buktikan, silakan cari sendiri. Yang kami ingin buktikan, yang kami ingin bela di sini adalah orang yang atas nama Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak tahu menahu, kemudian ditarik, dimintai pertanggungjawab dalam perkara ini. Kira-kira seperti itu. Jadi atas landasan kesamaan nama aja. Ya, jadi Kalau kesamaan nama juga tidak sama. Apakah sama Peggy Setiawan dengan Peggy Peron? Kan ini dua hal berbeda. Kemudian yang paling penting begini. 2016 dilakukan penggeledahan, bahkan penyitaan 2 unit kendaraan bermotor yang motor itu motor rusak. Rusaknya apa? Rusaknya turun mesin. Motor Suzuki Smash itu rusak, motor turun mesin, tapi tetap dibawa. Kemudian perkara ini senyap. Kalau saja Peggy Setiawan dari 2016 akan dilakukan penangkapan, kira-kira sudah dilakukan penangkapan, bukan di 2024 ini. Pertanyaannya kenapa didiamkan? Nah, di sini juga kuasa hukum Peggy Setiawan meyakini bahwa si Peggy Setiawan dan Peggy Peron itu adalah orang yang berbeda guys, bukan orang yang sama ya. Ini kan yang namanya Peggy Setiawan yang kamu bela-bela sebelah itu, anaknya Pak Cecep itu nggak ada di tempat loh. Ya. Nah sekarang saya kasih tahu lah cecunguk itu ya, satu itu ya, dengerin ya. Nah ada orang yang menelusuri, dia mau kemana dan kemana, ternyata Pak Cecep itu punya pilah loh, ya punya pilah Pak Cecep itu, ya. Asal kamu tahu dia bukan sembarangan titipan dari siapa, dia Pak Cecep tinggal di pilah, iya kan? Dunia ini udah canggih loh, CCTV itu udah di mana-mana, ya. Belum pakai CCTV aja, udah bisa loh ngebuntutin yang namanya Pak Cecep. Lo asal tahu ya, belekok ya, dengerin ya. So hebat calon wali kota yang namanya Putri ya, selalu info mulut saya speak up ya, itu ada loh orang yang bekerja menelusuri ke sana kemari itu. Pak Cecep itu punya pilah, kalau kamu mau tahu itu yang saya simak ada seseorang yang menelusurinya ya. Jadi pertanggungjawaban kamu untuk memutuskan bahwa otak pelaku Peggy Setiawan Kulibangunan itu salah, ya kan? Kenapa? Kalau saya sindir kemarin, Peggy Setiawan kita ada 2, ya kan? Satu anaknya Pak Cecep, yang satu di Jeruji. Itu dengar kata-kata saya itu aja dia udah kocar-kacir lari kemana-mana, ya kan? Nah itu artinya kenapa ada orang loh mengamati saya ini bicara seperti apa dan seperti apa, bukan tidak. Nah ya artinya yang tukang bohong itu ya Putri itu ya, banyak bohongnya. Mudahan dari speak up saya itu ya ada banyak orang lagi yang mencatat, menggarisbawahi omongan saya itu. Jadi Pak Cecep, bapaknya Peggy Setiawan Cianjur itu punya pilah. Ya punya pilah. Ya ada, saya udah nyimak orang yang menelusurinya. Ya jadi karena dia jarang bukan berbentuk speak up, jadi nggak viral itu ya. Tapi mudah-mudahan saya speak upin seperti ini, mudah-mudahan ada lagi orang yang menelusurinya ya. Jadi mau lari kemana? Pak Cecep sama Peggy Setiawan Cianjur mau lari kemana? Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa Bu Widya sama pengacara Peggy Setiawan itu meyakini kompak ya, meyakini mereka bahwa Peggy Setiawan itu yang kuli bangunan itu bukan tersangkanya guys, bukan pelakunya. Jadi ada Peggy Setiawan lain ya, yang mungkin disebut sebagai Peggy Peron. Itu sama Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu beda orang guys. Kalau dari Ibu Widya, dia kayaknya mencurigai si Peggy Cianjur itu ya anaknya Pak Cecep yang katanya juga punya villa dan lain-lain, dan ya banyak kejanggalan di situ guys.
Intinya semoga Bu Widya sehat terus ya, kawal terus, bongkar terus semua kasus Peggy dan Vina Cirebon ini. Soalnya kalau nggak ada yang kayak gini, polisi juga aman-aman aja guys. Coba kalau ada orang kayak gini ya, 10 aja sudah heboh Indonesia guys. Yaudah, terima kasih. Besok kita update informasi terbarunya, update terus setiap hari.